Part 2. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal SKB CPNS tahun 2019-2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal nomor 11. Pembayaran BPJS kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dilakukan dengan sistem A. Paket, B. Limited, C. Kapitasi, D. INA CBGS, atau E. Asuransi gotong royong. Ya, teman-teman benar. Pada FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, pembayaran BPJS itu dilakukan dengan sistem kapitasi. Ini dia pembahasannya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, di mana bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan selain mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, juga mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan melalui pola pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini tertulis pada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. Di mana pembayaran BPJS kepada FKTP itu yaitu dengan kapitasi, sistem kapitasi. Oke, kita ke soal 12. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter: A. Jamu, B. Antibiotik, C. Obat herbal, D. Mebenazol, atau E. Paracetamol. Ya, teman-teman benar, yaitu antibiotik. Kalau kita mau membeli antibiotik ini harus dengan resep dokter. Oke, ke soal 13. Sebagai salah satu zat adiktif, ganja termasuk ke dalam jenis A. Narkotika, B. Psikotropika, C. Nikotin, D. Bahan beracun berbahaya, atau E. Obat keras. Ya, A yaitu narkotika, di mana ganja ini termasuk ke dalam jenis narkotika. Nah, kalau di Indonesia ada 4 jenis narkotika yang terpopuler, yaitu yang pertama ganja, yang kedua yaitu sabu, yang ketiga adalah ekstasi, dan yang keempat adalah heroin. Jadi ganja ini termasuk ke dalam jenis narkotika. Jawabannya ialah A. Kita ke soal selanjutnya, nomor 14. Seorang anak balita mengalami diare dengan gejala buang air kecil berkurang, mata, ubun-ubun atau perut cekung. Bila dicubit kulitnya tidak cepat kembali dan balita tidak responsif ketika berinteraksi. Maka bila dilihat gejala tersebut, balita mengalami diare. Diare apa? A. Ringan, B. Berat, C. Dengan komplikasi, D. Dengan dehidrasi ringan, atau E. Akut. Ya, teman-teman benar. Jawabannya ialah D. Tanda atau gejala di mana buang air kecil berkurang, mata ubun-ubun atau perut cekung, dicubit kulitnya tidak cepat kembali, kemudian balita tidak responsif. Ini merupakan diare dengan dehidrasi ringan. Nah, pada anak ada 3 diare. Yang pertama yaitu diare tanpa dehidrasi. Itu yang pertama, di mana anak tersebut masih ceria, kemudian aktif walaupun sering BAB, di mana mata tidak cekung. Kemudian yang kedua yaitu diare dengan dehidrasi ringan.
Ini gejala dehidrasi ringan pada anak, ia terlihat lebih rewel dari biasanya. Mata sedikit celong atau cekung, terus-menerus minta minum karena kehausan. Kemudian di mana turgor kulitnya itu apabila dicubit dia tidak cepat kembali, sekitaran 30 detik. Sekitaran 30 detik. Kemudian jika kulit cepat kembali ini untuk tanda-tandanya aja, dimana jika kulit cepat kembali dalam 1 detik turgor anak masih baik, sementara jika kembali dalam 2-5 detik turgor anak agak kurang. Berarti yang tadi itu dimana turgornya tidak cepat kembali, sehingga jawabannya yaitu dehidrasi ringan, diare dengan dehidrasi ringan. Kemudian yang ketiga yaitu diare dengan dehidrasi berat. Kalau diare dengan dehidrasi berat itu anak sudah lesu, lunglai, kemudian mata sangat cekung, lebih cekung dari yang dehidrasi ringan. Kemudian turgor kulit sangat jelek. Nah, itu dia tentang diare. Kemudian kita ke soal nomor 15. Penyakit kanker yang terbanyak diderita oleh wanita adalah A. CA gaster, B. CA cervix, C. CA mamae, D. CA esophagus, atau E. CA kolon. Ya, teman-teman benar, yaitu CA cervix atau leher rahim. Ke soal yang nomor 16, yang termasuk ke dalam bahan pewarna alami untuk makanan berwarna kuning adalah A. Rhodamin yellow, B. kurkumin, C. belerang, D. daun suji, atau E. wortel. Ya, teman-teman benar, yaitu kurkumin. Ini dia. Kurkumin adalah bertanggung jawab atas warna kuning. Berarti bahan pewarna alami yang untuk makanan berwarna kuning adalah kurkumin. Nah, kita ke soal nomor 17. Selain sebagai ramuan anti kolesterol, daun seledri ternyata bisa digunakan sebagai obat alternatif, yaitu sebagai A. antipiretik, B. antikoagulan, C. antikonvulsan, D. antihipertensi, atau E. antidehidrasi. Ya, teman-teman benar, ialah antihipertensi, di mana selain dari anti kolesterol, daun seledri ini juga sering digunakan untuk menurunkan tensi atau antihipertensi. Kita ke soal 18. Tanaman obat keluarga atau toga, salah satunya adalah bawang putih atau Allium sativum Linn. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah A. antikonvulsan, B. antikolesterol, C. antipiretik, D. antikoagulan, atau E. antibiotik. Ya, teman-teman benar, yaitu antikolesterol, di mana bawang putih ini sering dikonsumsi untuk antikolesterol atau menurunkan kolesterol. Ke soal nomor 19, rempah-rempah telah lama digunakan sebagai bahan baku obat. Masyarakat secara tradisional memanfaatkan temu ireng atau Curcuma aeruginosa Roxb dalam bidang kesehatan. Ini untuk A. penyakit biri-biri, B. penyakit kulit, C. masuk angin, D. penyakit mata, atau E. influenza. Berarti temu ireng ini dipergunakan dalam bidang kesehatan untuk apa? Ya, teman-teman benar, yaitu penyakit kulit. Ini dia pembahasannya. Temu ireng atau temu hitam Curcuma aeruginosa Roxb, di mana ini berkhasiat melancarkan keluarnya darah, menambah nafsu makan, penyakit kulit seperti kudis, ruam dan borok, perut mulas atau kolik, sariawan, batuk, sesak napas, dan cacingan. Berarti nih penyakit kulit. Nah, makanya jawabannya B, yaitu penyakit kulit.
Kita ke soal yang terakhir, 20. Pembayaran BPJS kepada fasilitas kesehatan tingkat rujukan lanjutan atau FKTRL, RSUD atau RSUP dilakukan dengan sistem A. Paket, B. Limited, C. Kapitasi, D. INA CBGS atau E. Asuransi gotong royong. Nah, ya teman-teman benar, yaitu INA CBGS. Tadi kan kalau FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu pembayaran BPJS-nya dengan sistem kapitasi. Nah, sedangkan fasilitas kesehatan tingkat rujukan itu pembayaran BPJS-nya melalui sistem INA CBGS. Apa sih INA CBGS itu? Nah, ini dia. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis sistem Indonesian Case Based Groups atau INA CBGS. Berarti INA CBGS itu Indonesian Case Based Groups atau INA CBGS. Nah, di sini di poin yang C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, serta agar implementasi pola pembayaran INA CBGS dapat berjalan dengan efektif dan lancar, perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi di sini disebutkan bahwa tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dilakukan dengan pola pembayaran Indonesian Case Based Groups atau INA CBGS. Berarti jawabannya ialah D. Oke, sekian dulu teman-teman di part 2. Sampai ketemu di part 3 dan part selanjutnya. See you, bye-bye.